Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request dari beberapa request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov. Nah, kali ini agak berbeda karena kita tidak akan membahas Rangga Azov dengan Heiko van der Vecken. Kemarin kita sudah membahas tentang Azov dan juga Heiko, dan kali ini ada salah satu request yang sudah masuk dan sudah saya pilih dari beberapa request yang sudah masuk, dan ini memang kebanyakan meminta saya supaya membahas tentang Rangga Azov karena konon kabarnya ada gosip yang mengatakan Rangga Azov ini dikabarkan cukup dekat dengan Aurelie Moermans ya. Jadi konon katanya dari beberapa sumber, dan salah satunya adalah dari request yang saya pilih ini ya, karena beberapa request sebenarnya meminta saya supaya membacakan kira-kira apakah gosip ini benar adanya atau hanya sebatas kabar burung. Nah, maka dari itu saya akan mencoba untuk membacakan untuk teman-teman semua, khususnya yang request. Dan ini sepertinya saya menangkap ini yang merequest ini sebenarnya adalah teman-teman dari fans ya, fans Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Sepertinya agak-agak khawatir ini kalau misalkan ada gosip yang berembus dan lain sebagainya. Kalau misalkan Rangga Azov kok dikabarkan dekat dengan ini, maka dari itu meminta saya supaya membacakannya. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk Rangga Azov dan juga Aurelie. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan saya acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar, ataupun juga di sosial media saya juga bisa, sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Boleh tanya apa saja, baik karirnya ataupun dari asmaranya yang mungkin saat ini sedang digosipkan dengan dia, boleh banget langsung saja kalian tulis. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga ataukah ada permasalahan yang mungkin menghinggapi hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup? Kita akan mulai saja mengambil kartu yang pertama untuk membaca apakah benar gosip yang beredar ini ya. Ya, ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini terlihat ada 3 orang ya yang sedang seperti berkomunikasi. Di bawah ini ada 2 orang yang duduk di bawah, dan di sini ada orang yang benar-benar sedang berada di posisi yang sepertinya derajatnya lebih tinggi ya, karena dia memberikan seperti uang ini ya. Ya. Dan di sini ada koin emas berlambang bintang, ada 6 buah ya, 1 2 3 4 5 6. Di sini saya melihat untuk Rangga Azov sendiri, saya masih belum ada pandangan bagaimana perasaan dari Rangga Azov kepada Aurelie. Tapi di sini saya melihat Rangga Azov itu masih lebih mementingkan hal yang lainnya. Dalam konteks seperti ini ya, hal yang lainnya adalah tentang karir, kemudian juga bagaimana dia menjadi seorang yang profesional mengerjakan pekerjaannya. Jadi saya sebenarnya kurang mengikuti bagaimana Rangga Azov dan juga Aurelie ini, apakah berada dalam satu proyek yang mengharuskan mereka berdua sering bertemu dan lain sebagainya, ataukah ada kesempatan yang lainnya. Tapi di sini saya lebih melihat bahwa kalau misalkan mereka berdua memang dipertemukan dalam suatu proyek dan melihat mereka berdua itu cukup sering bersama, itu tidak semerta-merta kemudian mereka berdua itu ada hubungan khusus, itu tidak ya. Saya rasa di sini masih belum ada tanda-tanda seperti itu. Jadi saya rasa Rangga Azov sendiri seperti ingin melindungi sesuatu, seperti ingin memprioritaskan sesuatu. Di sini saya lebih melihat bahwa pekerjaan dan juga
profesionalitas dari seorang Rangga Azof sedang diuji, dan dia sudah membuktikan bahwa saya akan memberikan yang terbaik untuk para penggemar dan para fans dari Rangga Azof. Dan di sini saya melihat dia bisa mengatur porsi yang sedemikian rupa. Porsi di sini dalam arti adalah bagaimana dia melakukan sebuah pekerjaan yang benar-benar profesional. Dia profesional dalam bekerja. Kalau misalkan harus dekat, harus beradu acting ibarat kata dengan lawan mainnya, yang notabene adalah lawan jenis ya, dia seorang pria dan lawan mainnya adalah seorang wanita. Ada adegan yang mungkin agak-agak romantis gitu ya, dia pasti tetap akan totalitas, tapi itu hanya sebatas pekerjaan, tidak akan menyangkut ke hubungan yang lebih serius lagi. Di sini saya masih belum melihat yang seperti itu. Oke, kembali kita akan mengambil kartu yang kedua ya. Jadi saya melihat di sini lebih condong teman-teman yang request ini sepertinya memang fans dari Azof ya, dan mereka kebanyakan khawatir kalau misalkan mereka sudah berbeda sinetron ya masing-masing gitu ya, kemudian masing-masing juga memiliki lawan main yang berbeda, itu takutnya mereka itu berpaling. Saya menangkapnya seperti itu, tapi kita akan kembali mencoba untuk membaca dengan media kartu tarot ini. Yang kedua kita akan buka. Di sini ada Ace of Wands ya, terlihat ada sebuah tangan yang sedang memegang tongkat kayu ya. Di sini saya melihat bahwa sebenarnya kekhawatiran, kemudian juga anggapan-anggapan miring dari para netizen yang apakah ada yang kurang suka ataupun juga agak-agak bagaimana gitu ya dengan seorang Rangga Azof, sehingga mungkin menyebarkan hal-hal yang dalam tanda kutip ya, ini masih sebatas gosip dan masih belum ada kejelasan ya. Kalau misalkan belum ada kejelasan, harusnya kita juga menyikapinya dengan bijak. Menyikapinya dengan bijak dalam arti adalah ya udah, kita tidak usah terlalu mempercayai hal-hal yang belum tentu ada buktinya ya. Kalau misalkan gosip itu adalah salah satu bumbu di dunia entertain. Kalau misalkan kita lihat dari segi kehidupan dari seorang Rangga Azof, kemudian juga dia dekat dengan Heiko van der Vecken, dan bahkan sangat banyak teman-teman netizen yang sangat mengidolakan Azof ya, supaya bisa bersama. Jadi kalau misalkan kekhawatiran ini sebenarnya adalah salah satu siklus kehidupan ya, benar-benar roda kehidupan. Di beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca bagaimana tentang kedekatan dari Heiko dan juga Rangga Azof, bagaimana mereka berdua dipisahkan oleh proyek yang berbeda, tapi saya membaca di situ hubungan mereka masih tetap baik meskipun ada gosip-gosip yang beredar, kemudian juga ada hal-hal yang mungkin bisa menggoyahkan kebersamaan mereka, dalam arti adalah bagaimana nama mereka sudah diidentikan tapi ada sesuatu yang menggoyahkan. Saya rasa mereka bisa melewatinya. Nah, sepertinya ini adalah salah satu ujian dari kebersamaan seorang Heiko dan juga seorang Rangga Azof. Tapi di sini Rangga Azof benar-benar terlihat seperti memberikan protection kepada dirinya sendiri. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menurut dia tidak perlu. Kalau misalkan dia fokus bekerja, dia akan benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi saya rasa kekhawatiran teman-teman para fans Azof sepertinya harus diredam saja dan tetap memberikan dukungan kepada Rangga Azof supaya karirnya juga semakin menanjak. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia kartu yang ketiga. Ya. Di sini terlihat ada seorang malaikat ya. Malaikat yang sedang berada di tepi perairan, dia membawa dua buah cawan ataupun gelas ya. Di sini saya melihat bahwa benar-benar ada keseimbangan di antara Rangga Azof dan juga Heiko van der Vecken ya. Jadi kalau misalkan Rangga Azof itu sedang berada di lokasi syutingnya, dia berada dalam sebuah dunianya yang saat ini sedang dia lakukan. Kita maksud pastinya adalah sinetronnya. Dan Heiko juga memiliki proyek sendiri. Jadi kalau misalkan mereka berdua itu memiliki proyek sendiri-sendiri dan salah satunya dikaitkan dekat dengan lawan mainnya, di sini kita mengambil kasus dari Rangga Azof dengan Aureli. Ya, di sini saya melihat untuk Rangga Azof sendiri benar-benar tidak ingin memikirkan hal-hal yang membuat dia harus berpikir
yang tidak penting ya. Menurut dia pekerjaan yang saat ini sedang dia lakukan adalah nomor satu. Kalau misalkan ada gosip-gosip yang beredar dan lain sebagainya, dia tidak akan terlalu menghiraukan ya. Jadi kalau misalkan ada yang infotainment ya, misalkan infotainment ataupun dari berita yang lainnya menganggap bahwa Rangga Azof tidak memberikan komentar tentang gosip yang beredar dengan Aureli, dia tidak akan terlalu menanggapi karena ya itu tidak penting, karena menurut dia adalah pekerjaan lebih penting. Dan di ketiga kartu yang sudah keluar ini ya, apabila ada pertanyaan dari para teman-teman khususnya fans dari Haizof bertanya, kira-kira gosip Rangga Azof dan Aureli ini bagaimana, apakah akan bisa cinlok atau bagaimana ya. Di sini ya, khusus saat ini saya melihat dari ketiga kartu ini, langkah untuk menuju ke sana kemungkinannya itu sangat kecil kalau menurut saya, karena di sini saya melihat baik dari Rangga Azof dan dari Aureli masih ingin memberikan sesuatu yang berbeda, dalam arti ingin menunjukkan bahwa mereka itu bisa profesional dalam menjalani karir mereka dan pastinya bisa menghibur para penonton. Jadi saya rasa kalau misalkan teman-teman fans dari Haizof ini khawatir, ya monggo silahkan, khawatir juga boleh, tapi juga harus bisa memilih dan memilah ya. Kalau misalkan ini hanya sebatas gosip dari dunia internet dan lain sebagainya, harus menanggapinya dengan cerdas juga ya, karena yang namanya gosip, kalau misalkan belum ada statement yang keluar dari yang bersangkutan atau yang digosipkan, kita juga tidak harus bisa percaya begitu saja, bahkan tidak boleh langsung percaya begitu saja, karena kalau misalkan belum ada klarifikasi, belum ada berita yang real dari orang yang bersangkutan, kita juga tidak boleh langsung percaya begitu saja ya. Jadi mungkin ya saran saya untuk para fans Haizof dan teman-teman netizen semuanya, kita harus lebih bijak menyikapi itu semua ya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan tentang Rangga Azof yang mengemuka yang belum saya bacakan, yang mungkin akan kita bahas di episode yang selanjutnya, karena sebenarnya cukup banyak ini pertanyaan-pertanyaan tentang Rangga Azof dan juga Aureli ini. Tapi mungkin ini hanya sebatas kekhawatiran teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman merasa itu perlu untuk kita bahas ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang request, banyak yang meminta saya untuk membahasnya, saya akan melanjutkan ya. Ini mungkin akan saya bikin part yang kedua ya. Jadi intinya di episode yang saat ini saya belum melihat tanda-tanda bahwa gosip itu benar adanya. Saya melihat bahwa Rangga Azof masih memiliki tekad dan juga masih memiliki sesuatu yang lebih kuat untuk dia pertahankan. Jadi mungkin hanya sebatas itu yang bisa saya baca untuk saat ini. Untuk pertanyaan lain mungkin bisa saya baca ataupun saya jawab di episode yang selanjutnya. Dan tetap doakan yang terbaik untuk mereka semuanya, baik dari Rangga Azof ataupun untuk Aureli ataupun untuk Heiko van der Vecken. Doakan yang terbaik baik dari karirnya ataupun dari asmaranya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi ya, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.